ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Syarhu Basiratid Da'i ila Khairil Masa'i karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas dua prinsip sekaligus. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Kali ini kita akan masuki prinsip yang ke-5 yang ada di halaman 32. Kita baca terlebih dahulu matan yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirina wal mustami'ina wal muslimina ajmain. Allahumma amin. Qala al-musannifu wafaqahullah, faslun. Wa'lam anna Allah amara biluzumil jama'ah wa naha 'anit tafarruq. وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين وخير الدنيا والآخرة في لزوم الجماعة ومن فارقها فمات فميتته جاهلية وأمرنا بلزوم الجماعة لحمد عاقبة لزومها مع فقد العبد محبوبه فيها وسوء عاقبة الفرقة مع حصوله. Nah, prinsip yang kelima kita beri judul menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Apa yang pertama? Apa prinsip tersebut? Menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Salah satu prinsip yang amat disayangkan sering diabaikan, bahkan oleh orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah sekalipun. Dan menariknya, kata sunnah selalu dibarengkan dengan kata jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Berarti antara sunnah dan jamaah itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru seharusnya sunnah itu menghasilkan jamaah. Kebalikannya, bid'ah senantiasa digandingkan dengan kata furqah. Kebalikan dari apa? Jamaah. Ahlul bid'ah wal furqah. Kenapa kok digandengkan? Karena bid'ah selalu memunculkan furqah. Maka unik kalau ada orang menggabungkan antara sunnah dengan apa? Furqah. Berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah dia, tapi apa? Ahlus sunnah wal furqah. Dengan dalih berpegang dengan sunnah selalu memicu perpecahan, perselisihan, pertikaian. Seakan-akan hidupnya tidak tenang kalau enggak menimbulkan apa? Huru hara. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi salah satu prinsip dasar Islam adalah menjaga apa? Persatuan dan mencegah perpecahan. Kita baca apa yang disampaikan penulis. Qala syarihu wafaqahullah, aqad al-musannif wafaqahullah faslan akhara yad'u fihi ila mas'an akhar min khairil masa'i wa huwa anna Allah amara bilizumil jama'ah wa naha 'anit tafarruq
فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم قال وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين أي أخذ في طريق غير طريقهم فمن أخذ في طريق غير طريقة جماعة المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى توعدهم فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. Nah, seperti biasanya beliau membawakan dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan atas prinsip ini. Sekurang-kurangnya beliau membawakan berapa dalil di sini? 3 dalil. Yang pertama surat Ali Imran ayat 103. Apa bunyinya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada perintah, ada apa? Larangan. Perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semua dari kalian. Ini perintahnya. Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari kata jami'an, bahwa kita ini perlu untuk saling dukung-mendukung dalam berpegang dengan tali Allah. Gak boleh kita egois. Gak cuma memikirkan sendiri. Gak boleh individual. Tapi kita harus berpikir bahwa kita bergandengan tangan, jami'an. Ini perintahnya. Larangannya apa? Wala tafarraqu. Dan janganlah berpecah belah. Dan ini menarik jamaah yang kami hormati. Ketika Allah menggabungkan antara perintah dan larangan, perintah untuk berpegang dengan ajaran Islam, berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Kemudian Allah melarang kita untuk berpecah belah. Artinya apa? Artinya berpegang teguh dengan sunnah seharusnya tidak menimbulkan perpecahan. Berpegang teguh dengan apa? Sunnah seharusnya tidak menimbulkan perpecahan. Kenapa kok bisa disimpulkan demikian? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sesuatu yang mengakibatkan hal yang yang dia larang, yaitu perpecahan. Masa nyuruh sesuatu yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang dilarang? Ya tidak mungkin toh. Ini salah satu istidlal atau istintaj yang disampaikan oleh guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan tema ini di masjid kampus UGM sekian belas tahun yang lalu. Kalau nggak salah tahun 2005 atau sebelum atau sudah itu. Ayat yang kedua, surat Ar-Rum, ayat berapa? 31 sampai 32. Apa kata Allah? وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Jangan seperti orang musyrik.
Orang musyrik itu punya ciri. Salah satu cirinya adalah perpecahan. Kullu hizbin bima ladaihim. Masing-masing kubu membanggakan kubunya sendiri. Berarti perpecahan itu bukan cirinya kaum mukminin. Itu adalah cirinya kaum musyrikin. Dan kita dilarang untuk menyerupai kaum musyrikin. Nah, kemudian ayat berikutnya. Surat An-Nisa. Ayat berapa? 115. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyelisihi Rasul SAW setelah jelas baginya petunjuk tersebut, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin. Ya. Nyeleneh. Pengen beda sendiri. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dia akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika seseorang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ditolong, enggak dibantu, enggak dikasih petunjuk, maka itulah awal dari kehancuran dia. Wa nuslihi jahannam. Kemudian di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi perpecahan dan pertikaian, permusuhan, itu dampaknya mengerikan di dunia maupun di akhirat. Nah. ثم قال وخير الدنيا والآخرة في لزوم الجماعة أي ما يناله الخلق من خير عاجل أو آجل مرهون بلزوم العبد لجماعة المسلمين ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة رواه الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه ابن حبان والحاكم. Nah, setelah menyampaikan dalil dari Al-Quran, penulis menyampaikan dalil dari hadis, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Faedah dikit ya. Latihanlah untuk membawakan hadis lengkap dengan statusnya. Latihanlah sebagai dai untuk membawakan hadis lengkap dengan apanya? Statusnya. Kalau hadis itu di luar Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari Muslim insya Allah sahih. Nah, di luar Bukhari Muslim, misalnya apa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, apalagi? Ahmad, Baihaqi, At-Tabarani. Ya. Kalau membawakan hadis di lain Bukhari Muslim, bawakan statusnya. Bawakan derajat hadis itu. Bukan antum yang nilai, bukan kita yang nilai. Ya. Karena kita punya keterbatasan kemampuan untuk itu. Tapi bawakan penilaian dari para ulama. Bawakan penilaian dari para ulama. Contohnya ini. Wasahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi beliau membawakan penilaian dari dua imam. Siapa? Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Dan menariknya penulis di sini membawakan penilaian dari ulama klasik. Ibnu Hibban dan siapa? Al-Hakim.
Dua-duanya di atas abad ke-5 Hijriah. Ya, antara abad ke-3, ke-4 gitu. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh para dai. Sebelum membawakan penilaian dari ulama kontemporer. Misal siapa? Syekh Al-Albani. Prioritaskan membawakan penilaian dari ulama klasik sebelum membawakan penilaian dari ulama kontemporer. Kenapa? Kenapa coba? Karena ulama kontemporer juga ngambil dari ulama klasik. Ulama kontemporer juga ngambil faidah dari siapa? Ulama klasik. Maka bawakan pendapat ulama klasik. Satu. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di zaman di mana para ulama kita, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dicemarkan nama baiknya. Dicemarkan nama baik. Sehingga sebagian kalangan itu merasa alergi dengan nama Syekh Al-Albani. Begitu kita langsung bawakan Syekh Al-Albani, langsung dicap, wah ngeterani, Wahabi. Jadi belum apa-apa sudah apa? Dapat stempel. Padahal kita belum dakwah, belum mulai, baru awal. Beda kalau kita bawakan Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Siapa lagi? Ad-Diya Al-Maqdisi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Masih banyak ulama kita, ulama-ulama salaf kita, yang mereka memberikan penilaian pada hadis. Imam Tirmizi, ya, Al-Busiri. Banyak banget ulama-ulama kita, Ibnu Mulaqqin. Maka latihan, kemampuan kita harus diapain? Harus di-upgrade. Maka di sini kasih contoh di sini. Oke. Hadisnya adalah sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Di sini Nabi SAW menggabungkan antara apa dengan apa? Seperti ayat tadi, antara apa dengan apa? Perintah dengan larangan. Mana perintahnya? Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk bersatu. Ini perintahnya. Wa iyyakum wal furqah. Ini larangannya. Jangan berpecah belah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, kenapa Nabi SAW menyampaikan ini? Karena kebaikan di dunia dan di akhirat itu didapatkan dengan persatuan. Kebaikan di dunia maupun di mana? Di akhirat itu didapatkan dengan persatuan. Kebalikannya, keburukan di dunia dan di akhirat akan didapatkan atau akan mengenai seseorang ketika dia memecah belah persatuan kaum muslimin. Lanjut. وإذا عدل العبد عن سبيل المؤمنين وخرج عن جماعتهم فقد توعده الله سبحانه وتعالى بأن يوليه ما تولى وأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن جملة ما توعد به ما ذكر المصنف في قوله ومن فارقها فمات فميتته جاهلية، أي توافق حال موت أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الاجتماع لما جبل عليه العربي من الحمية والأنفة والاستبداد بنفسه ورأيه، فجاء الشرع بخلاف ذلك،
wa nisbatuha ila al-jahiliyah dalilun ala qubhiha wa basya'atiha wa hurmatiha. Fa kullu ma nusiba ila al-jahiliyah min qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin fa innahu muharram. Nah, di antara hadis yang terkait dengan bab ini, yaitu bab tentang harusnya kita bersatu dan menghindari apa tadi? Perpecahan, adalah hadis Nabi SAW yang berisikan ancaman bahwa orang yang merusak persatuan kemudian dia mati, famitatuhu mitatun jahiliyah, maka matinya seperti matinya kaum jahiliyah. Dan kalau ada sebuah perbuatan, keyakinan, ucapan, itu dijuluki oleh Nabi SAW sebagai ucapan, keyakinan, perbuatan jahiliyah, itu artinya hal tersebut hukumnya haram. Jadi kalau ada sebuah keyakinan atau perbuatan atau ucapan oleh Nabi SAW itu disematkan dengan kalimat jahiliyah, dijuluki dengan perbuatan jahiliyah, berarti itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Termasuk urusan perpecahan. Kenapa? Kok Nabi SAW menamai perpecahan sebagai perilaku jahiliyah? Karena orang Arab jahiliyah, mereka punya karakter. Punya apa? Apa karakternya? Antum perhatikan di sini. Lima jubila alaihi al-arabiyyu minal hamiyati wal anafati wal istibdadi binafsihi wa ra'yihi. Karena orang Arab jahiliyah itu punya karakter. Karakternya apa? Egois. Pengennya menang sendiri. Pengennya menonjol. Dia nggak suka kalau dipimpin oleh orang lain. Dia pengennya apa? Memimpin. Berarti gengsinya apa? Gede. Maunya selalu di depan terus. Nggak mau di belakang. Maunya mengatur, nggak mau diatur. Maunya pendapatnya harus dipakai, bukan pendapat orang lain, tanpa peduli apakah pendapatnya benar atau tidak. Jadi dia ingin pendapatnya dipakai bukan karena bagus, tapi karena apa? Itu pendapat dia. Dan hal seperti itu dalam organisasi nggak mungkin bisa. Dalam sebuah kepanitiaan nggak mungkin bisa. Dalam sebuah lembaga nggak mungkin bisa. Dan dalam barisan kaum muslimin ini juga perusak. Dan egoisme yang seperti itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Dan hukumnya apa tadi? Lanjut. ثم قال وأمرنا بلزوم الجماعة لحمد عاقبة لزومها مع فقد العبد محبوبه فيها وسوء عاقبة الفرقة مع حصوله. فالعبد أمر بلزوم الجماعة لأن عاقبة بقائه فيها خير له من أن يحصل مطلوبه مع الفرقة. فإن من حصل مطلوبه مع الفرقة لم يفرح به. فمن نال مالا أو منصبا أو رئاسة حال فرقة الناس فإنها تكون غصة في حلقه. فإن القلب إذا صار شذر مذر مما يتجدد بين الناس من النزاع والفرقة والخلاف ولم يطمئن فعندئذ لا يهنأ بمنام ولا بمطعم ولا بمشرب. فحينئذ فقد الإنسان شيئا مع لزوم جماعة المسلمين خير له من أن يذوق علقما
عند انفلات أمر جماعة المسلمين. والمرء لا يلحظ في دينه المصالح الخاصة لكنه يلحظ المصالح العامة للمسلمين أجمعين. فهو إذا فاته في ذاته شيء فقد أدرك مع جماعة المسلمين أشياء. والمؤمن العاقل لا تحمله نفسه على أن يطلب ماله بإضاعة مال المسلمين. ولما كان الإمام أحمد رحمه الله رجلا مؤمنا عاقلا وأصابه ما أصابه من المأمون ثم المعتصم أراده الناس واجتمع إليه الفقهاء على الخروج بالسيف فقال رحمه الله إلا الدماء يعني أن أمر الدخول في شيء يجر على المسلمين سفك الدماء بينهم شيء عظيم. ولئن فقد الإنسان شيئا من الدنيا يختص به مع بقاء مال المسلمين في جماعتهم لهو خير له وللمسلمين في الدنيا والآخرة. ومن فاته شيء في الدنيا أدركه عند الرب سبحانه وتعالى الذي لا يظلم عنده أحد. Nah, Anda tanya sama persatuan itu manfaatnya banyak nggak? Banyak nggak? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Mungkin atau tidak. Ketika kita mengusahakan persatuan, kita secara pribadi akan mengalami kerugian. Mungkin atau tidak? Pak Sepi. Mungkin atau tidak kita berusaha mewujudkan persatuan, kepentingan umat, kita secara pribadi mengalami kerugian. Mungkin. Mungkin. Dalam kondisi seperti itu, mana yang kita prioritaskan? Kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi? Kepentingan orang banyak. Itulah kaidahnya. Makanya apa kata penulis di sini? Wal mar'u la yalhadhu fi dinihi al-masalih al-khassah lakinnahu yalhadhu al-masalih al-'ammata lil muslimina ajma'in. Jadi orang itu seharusnya lebih mementingkan kepentingan umum, lebih memprioritaskan kepentingan umum daripada apa? Kepentingan pribadi. Anda kasih contoh. Antum disakiti. Antum disakiti. Suka? Suka nggak? Nggak suka. Secara pribadi dan dorongan naluri manusia, pengennya bales atau memaafkan? Bales. Kalau kita bales untung nggak? Hah? Untung nggak? Untung. Apa untungnya? Marem. Untungnya apa? Puas. Puas. Itu kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak? Kepentingan pribadi. Secara pribadi dia puas. Tapi apakah kepuasan pribadi itu akan membawa dampak kebaikan untuk orang banyak? Hah? Tidak. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, sosok yang dizolimi oleh para penguasa sekian periode. Ya, di sini diceritakan mulai dari zamannya Al-Ma'mun, kemudian zamannya siapa? Al-Mu'tasim, dipenjara tanpa melakukan kesalahan. Masyarakat mendukung Imam Ahmad.
mereka berempati kepada Imam Ahmad. Enggak cuma berempati, mereka berbondong-bondong untuk menemui Imam Ahmad. Ribuan manusia. Mendorong beliau untuk memberontak. Kalau mengedepankan apa tadi? Ego pribadi. Seneng nggak? Seneng. Wong ada apanya? Ada pendukungnya. Lakinnahu, kata penulis di sini, kana rajulan mu'minan aqilan. Namun Imam Ahmad itu adalah seorang yang mukmin dan aqil. Apa? Mukmin dan aqil. Karena belum tentu orang punya keimanan sekaligus punya akal. Di sini maksudnya apa? Hah? Bijak. Ya. Jadi bukan berarti kok gak waras gitu. Mukmin waras, tapi belum tentu seorang mukmin itu bijak, belum tentu. Imam Ahmad menggabungkan antara keimanan dengan apa? Kebijakan. Maka begitu orang-orang memprovokasi beliau untuk balas dendam, apa kata beliau? Rahimahullah, illa dima'a, illa dima'. Urusan nyawa itu besar. Karena kalau misalnya beliau memimpin gerakan kudeta tersebut, maka pasti akan banyak nyawa yang melayang, darah yang tertumpah. Jadi beliau lebih memikirkan kepentingan umat daripada apa? Kepentingan pribadi beliau. Maka, kalau kita mengharapkan persatuan, pertama di antara Ahlus Sunnah, kita harus lebih sering untuk mengesampingkan ego pribadi kita. Mungkin kita pernah dihajar, mungkin kita pernah diapain? Ditahdzir oleh sebagian saudara-saudara kita di masa yang lampau. Kemudian sekarang mereka mulai menyadari kekeliruannya dan ingin merajut persatuan. Jangan kita menjadi penghalang terwujudnya persatuan tersebut dengan mengedepankan ego. Egonya apa? Ente nggak ngerasa sih bagaimana anak dulu dihabisi, dihajar, ditahdzir, sakit tahu. Sudah lupakan yang seperti itu. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Sebagian ulama, seingat anak Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, maafkan dan lupakan. Apa? Maafkan dan lupakan. Udah. Yang lalu biar apa? Berlalu. Buka halaman baru. Contoh Imam Ahmad rahimahullah. Karena kalau nggak salah pernah menyampaikan kajian judulnya manusia besar atau orang besar, lupa. Manusia berjiwa besar atau orang berjiwa besar. Kalau nggak salah manusia berjiwa besar di daerah Banyumas, daerah mana itu? Lupa. Ya. Jadi salah satu contohnya Imam Ahmad. Contoh yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini kita ngomongin internal. Bagaimana dengan persatuan di antara kaum muslimin? Persatuan di antara kaum muslimin berarti lebih apa lagi? Lebih luas. Bagaimana kita mewujudkan itu? Sedangkan di luar kita mungkin mereka banyak melakukan bid'ah. Bagaimana mewujudkan persatuan itu? Mewujudkan persatuan itu dengan menyampaikan nasihat. Namun caranya yang baik. Menyampaikan nasihat namun caranya yang sehingga kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tanpa memicu masalah baru. Menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan dengan niat yang baik. Jadi yang baik itu lahir dan batin. Batinnya, niatnya yang tulus. Lahirnya, ungkapannya yang enak. Sampaikan nasihat. Kalau bisa jabri jabri. Ya. Sambil menunaikan hak mereka sebagai seorang muslim. Mereka muslim atau bukan? Muslim. Kalau mereka muslim berarti berlaku hadis Nabi SAW hakul muslimi alal muslimi sittun atau khamsun sittun. Kan Nabi SAW mengatakan hak sesama muslim. Nabi kan tidak mengatakan hak sesama salafi. Non-salafi masih apa? Muslim. Idza laqitahu fasallim. Ya. Kalau ketemu ucapan apa? Salam. Kalau sakit dijenguk. Kalau meninggal ikut apa? Takziah. Di mana kekokohan manhaj kita kalau seperti itu? Rasul SAW yang menyampaikan hadis itu. Memang kita lebih kokoh manhajnya dibandingkan siapa? Rasul SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah dan sering disakiti oleh ahlul bid'ah. Bahkan sampai diapain? Di penjara. Bahkan mereka berusaha dengan makar mereka untuk mengupayakan Syekhul Islam dijatuhi hukuman mati. Bayangin. Jadi nggak cuma sekedar di penjara. Tapi Allah menakdirkan gagal. Tokoh itu yang berusaha untuk mencelakakan Syekhul Islam mati. Allah takdirkan meninggal duluan. Apa yang dilakukan Syekhul Islam? Zia. Kemudian ngomong sama keluarganya. Keluarganya siapa? Yang ingin membunuh Syekhul Islam. Apa kata Syekhul Islam? Kalian keluarga dari si fulan itu seperti keluarga saya. Ya. Butuh apa-apa, hubungi saya. Butuh bantuan, sampaikan ke saya. Itulah kejernihan apa? Hati. Itulah salah satu sebab Syekhul Islam itu disegani oleh apa? Lawan dan kawan. Lawannya sampai mengatakan kami tidak pernah menemukan manusia di zaman ini setakwa Ibnu Taimiyah. Musuh nih yang ngomong.
ketika kami memiliki kesempatan untuk menyakiti, mengintimidasi, bahkan untuk membunuh beliau, kami akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Begitu dia punya kesempatan untuk balas dendam, justru malah dia memaafkan. Ini padahal kepada ahlul bid'ah. Bagaimana kepada sesama ahlus sunnah? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita akan berpindah ke prinsip berikutnya. Ini agak panjang ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Targetnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Targetnya sampai jam 9. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Tapi karena ini beda sesi, ya tolong nanti di live-nya di stop dulu. Terus nanti diganti judul. Ya, judulnya adalah prinsip yang keberapa? 6. Ya, prinsip yang ke-6. Supaya nanti para pemirsa gampang untuk mengikuti sesinya. Ya. Kita break paling 3 menit gitu ya, supaya ada kesempatan bagi teman-teman media untuk membuat siaran baru. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bukan cafe break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.